Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Senang sekali pada malam hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Dan tadi sebenarnya 1 jam sebelumnya tadi sudah mau WA di grup. Karena kondisi di daerah kami baru kali ini banjir yang begitu besar ya, hujan begitu besar. Dan dipastikan sekeliling kita banjir ya. Dan oleh sebab itu dan lampu mati. Tapi alhamdulillah setengah jam tadi semuanya berubah dan di kondisi lampu hidup dan hujan sudah berhenti. Dan itu tidak ada yang patut kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya Allah masih memperkenankan untuk kita untuk belajar malam ini ya. Dan oleh sebab itu kita patut bersyukur dan bisa bertemu dengan jujur hebat belajar. Kita akan sharing bersama ya untuk memahami apa itu 3 dimensi, kemudian nanti apa itu augmented reality. Nah, oleh sebab itu, jadi semestinya malam hari ini ada Bu Anita Justisia yang mestinya mendampingi kita karena beliau hanya memberikan sambutan buat kita semua. Saya akan sampaikan Bapak Ibu sambutan beliau hanya dalam bentuk video ya, khusus untuk buat kita malam ini ya. Dan beliau disempat-sempatkan untuk sebelum itu saya akan putarkan ya, menyempatkan diri buat video untuk sambutan kita pada malam hari ini. Saya izin share dulu. Ini Ibu, namanya Ibu Anita Justisia. Bagi Bapak Ibu yang sudah AIDS, artinya sudah masuk di grup WA, tentu kenal dengan beliau ini. Dan beliau adalah salah satu co-founder dari Assembler Edu. Oke, saya stop dulu karena lupa untuk soundnya, menyertakan soundnya. Oke. Oke, kita dengarkan sambutan dari Bu Anita Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat, dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Anita Justisia dari Assembler Edu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jarnawi karena sudah mengadakan sesi training atau workshop kali ini yang bertajuk seputar Assembler Edu. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu karena sudah menghadiri dan berpartisipasi pada acara kali ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang didapatkan hari ini dapat menjadi sebuah bekal untuk kedepannya agar selalu dapat membawa perubahan yang baik di dunia edukasi ke depannya. Kita harus terus membuka wawasan kita di dunia yang serba digital ini, untuk terus mengasah kemampuan kita dalam mengajar maupun belajar. Karena dengan seiringnya waktu, kami semua akan terus dihadapkan dengan teknologi-teknologi yang mumpuni, yang nantinya dapat menjadi alat atau senjata bagi guru untuk dapat menyampaikan pelajaran dengan metode yang jauh lebih baik. Saya mewakili Assembler Edu memiliki harapan semoga setelah pertemuan kali ini, Bapak dan Ibu dapat lebih dekat dengan Assembler Edu karena kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu dalam memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan juga imersif. Demikian kata sambutan dari saya, terima kasih dan selamat menjadi guru digital yang hebat untuk siswa yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sambutan dari Bu Anita Justisia dan malam hari ini kita akan memulai dan insya Allah nanti tepat pada waktunya jam 21.30 karena kasihan ada kawan kita mana Pak Ari Armansyah ya dari Maroke nanti kalau kita berakhir 21.30 beliau sudah jam 23.30 ya Pak. Ya, makanya saya memikirkan itu karena saya lihat ada dari Aceh, kemudian ada sampai ke Merauke, saya lihat seperti itu karena dan paling banyak malam ini yang daftar di
di grup itu adalah orang Jawa Barat yang paling banyak ya, 32%. Oke, baik Bapak Ibu semua yang kami hormati, kita mulai sesi ini ya, kita santai saja. Kita mulai masuk ke kelas lebih dahulu karena semua modul, semua video ya, bagaimana memulai dengan Assembler Edu itu semuanya ada di sana. Udah kami siapkan ya. Sebenarnya kita itu belajar mandiri pun bisa ya, sambil melihat laptop, sambil praktek ya, apalagi punya 2 device, misalkan punya laptop 2 gitu. Tapi malam hari ini Bapak Ibu kita khususkan, kita belum pegang laptop ya, tapi pegang handphone masing-masing malam ini ya. Makanya dipastikan Bapak Ibu semua sudah menginstal Assembler Edu. Baik, kami share dulu, kita masuk ke kelas ini ya, Google Classroom saya buatkan, semuanya ada di sana. Oke, saya sharekan. Oke. Saya kasih link saja biar cepat ya. Kasih kode juga lama, nanti kasih kelas saja. Kasih kode kelas saja. Ini linknya. Oke. Oke, saya chat ya di sana biar cepat. Oh, ini ada 8 orang di luar nih. Ntar saya admit dulu. Oke, di chat. Ya, itu linknya ya. Udah saya kasih di chat. Silakan bergabung. Dengan kode boleh, dengan kasih link juga boleh. Kelas lain Pak Jarnawi ya. Gimana? Kalau pakai HP, nggak kelas lain ya. Kalau untuk masuk kelas juga nggak apa-apa pakai HP. Masuk classroom-nya. Oke. Oke, saya lihat udah berapa yang gabung. Oke. Oke, sebentar Pak Jarnawi. Oh, sudah banyak ya, 22. Oke. Dimunculkan lagi Pak kodenya Pak. Oh, mau pakai kode ya? Kalau mau pakai kode, oke. Ya. Nah, itu kodenya. Boleh pakai kode. YZWCILD. Silakan pakai kode boleh, mau pakai link ada di chat room. Ya, huruf kecil semua ya, Pak? Ya, huruf kecil semua. Maaf, Mister, saya baru bergabung. Tolong dikirim lagi linknya. Terima kasih. Oh iya, baru bergabung. Oke, siap. Oke, sudah? Ya, Lihat. terima kasih, Mister J. Sudah Pak J. Saya lihat udah berapa? 37. Masih ada yang belum bergabung. Kita ada 61. Berarti yang di luar masih ada sekitar 30 yang belum bergabung. Oh, ini terus bergabung ini ya. Oke. Oke, saya akan buka HP dulu. Saya mau sinkronkan dulu. Dan dipastikan semuanya sudah ini ya, sudah menginstal Assembler Edu ya, semuanya. Belum, Pak. Masih ada yang terkendala masuk roomnya, masuk classroom? Masih loading Pak. Masih loading ya. Ya, ada sinyal ada yang malam-malam kalau bandwidth-nya lemah. Jadi kami juga pernah mengalami ya. Kalau dulu untuk jadi narasumber malam itu nggak bisa dulu. Karena bandwidth-nya kalau malam itu jadi turun. Oke, kita tunggu saja. Oke, sudah 46 ya. Pak, Ya. saya kok kalau masuk
assembler pakai HP kok berkali-kali selalu bilangnya gitu nggak bisa masa masuk sih Pak. Aneh Itu deh. jawabannya memorinya penuh, Bu. Dikurangi ya, dikurangi memorinya. Memori HP saya. Iya, memori HP. Tapi yang code dari jumlah ininya kurang kayaknya, Mister. Apanya kurang? Kota untuk masukkan itu YZHD gitu, Mister. Atau klik link aja, Bapak, biar cepat. Klik link lebih cepat kok. Versi desktopnya bisa nggak, Pak? Kita download di laptop aja gitu, untuk aplikasinya. Untuk malam besok, kita ada Assembler Studio. Jadi ada 2 nanti. Kita gunakan kan gini, saya mau jelasin nanti. Jadi kita itu Assembler itu punya 3 nanti. Ada Assembler Edu, itu khusus di smartphone. Ada nanti Assembler Studio untuk di desktop, itu malam besok. Ada namanya Assembler App. Ya. Assembler App itu untuk men-scan barcode gitu, men-scan QR code. Itu untuk augmented reality-nya. Ya, nanti saya tunjukin semuanya. Yang penting udah masuk semua ya. Ini masih ada yang baru masuk nih, admin. Ini cuma 5 kode undangannya, cuma 5 kotak, Mister. Bapak pakai apa? Pakai handphone atau pakai apa nih? Yang pakai desktop, Mister. Di laptop, Mister. Pak. Bisa jadi itu pakainya yang assembler. Bapak pakai ini masuk classroom loh, Pak, bukan Google Classroom, Pak, bukan yang Classroom, Pak. assembler. Bukan yang assembler, Pak. Belum, Pak. Belum sana kita, Pak. Oh. Kita nanti habis ini baru nanti kalau yang ini kita udah kasih masukan juga sih sama assemblernya. Bila perlu kalau mau kayak gini gitu. Jadi materi-materi itu ada di kelas Assembler Edu semua, tapi kan butuh pengembangan ya, butuh pengembangan. Nah, tapi belum, tapi udah kita sampaikan. Oke. Ini classroom ya, Google Classroom ya Pak Bebo ya. Baik, kita mulai ya. Sudah masuk, kalau Google-nya masuk, Mister. Oh, udah. Kalau Google udah baik. Sudah ada berapa anggota nih? Ada 53. Ya lumayan ya, dari 65. Oke, siap ya. Baik, saya sudah sambungkan. Kok ini jadi ngeheng ya? Mudah-mudahan lancar koneksinya. Oke. Harus lancar ya. Oke, coba kalau saya pakai ini, pakai DPS satu lagi ini. Kenapa yang satunya nggak mau ya? Nggak terjangkau. Saya pilih di sini. Oke. Sambil praktek ya semuanya biar kita clear juga malam ini. Jadi biar kita mudah. Jadi nggak ada beban setelah sesi malam ini selesai gitu ya. Tapi kalau malam besok, kalau kita menggunakan hanya laptop satu, mungkin agak kewalahan gitu ya. Tapi malam ini kita hanya menggunakan handphone. Jadi satunya menggunakan laptop untuk menyimak screen kami, satunya kita praktek. Gitu. Mudah-mudahan tidak, kenapa seperti ini ya? Connect internet if the problem persists. Contact. Nggak mau connect. Saya mau tampilkan layar handphone. Coba lagi ya. Kita tunggu. Oh, ini ada Haja Arlis nih. Saya kasih link lagi ya, Bu, classroom-nya. Wow, kenapa ini terjadi nih? Nggak bisa connect nih. HP kami nggak bisa connect ke ini. Ada apa? Pakai cara yang tautkan ke Windows saja, Pak. Tautan ke Windows.
Bentar. Nggak mau ya. Kalau HP-nya lelet banget, apa maksudnya itu, Pak? Kayaknya HP ku minta ganti nih kayaknya ini. Lem biru, Pak. Baik, kita nunggu ya. Ini kadang-kadang proses nunggu koneksinya. Nggak mau. Kalau nggak mau nanti saya harus ini nih. Kalau bentar. Biasanya lancar-lancar saja, aman. Android atau mobile to PC? Pakai ini ya, aplikasi mobile to PC. Ya. Harus install dulu tapi ya. Kalau tautkan ke Windows nggak usah install, Pak. Sudah ada bawaan HP. Itu ambilnya di mana, Bu? Di sini, di apa namanya, bagian menu-menu itu. Tautan ke Windows ya, bentar ya. Menu-menu. Oke, Ya. saya clearkan dulu. Ini baru malam ini loh itu. Biasanya lancar, nggak ada masalah. Punya saya layarnya merah terus ini, Pak. Apa iya ya? Koneksi, bentar. Koneksi. Proyeksi layar ya, penyiraman kabel proyeksi layar. Ya. Saya hidupkan ya. Kalau saya lebih suka yang itu, Pak. Soalnya Itu aja kalau ya. tutorial kayak KineMaster itu enaknya pakai yang itu. Udah coba ini, udah ada hidup ini. Mudah-mudahan lancar. Amin, mudah-mudahan lancar. Tidak ada perangkat. Oke, saya hidupkan dulu berarti. Ini pakai ini juga ya, Pak Rozi ya? Short forget nih ya? Rosi, Pak. Bukan, ada Pak ini, Pak Rozi. Kasih link juga. Pak Rosi. Bagus. Coba dicoba semua nanti ya. Yang penting saya itu bisa mengkonekkan dari HP ke ini ya. Nah, Iya, ini Pak. dari proyeksi layar saya nggak mau saya. Belum muncul. Ini kok jadi bermasalah gini. Saya tadi udah ini dari kemarin waktu ini kan di pertama itu udah nggak ada masalah. Ini kok jadi masalah gini ya. Pastikan di pengaturan ya, Bu ya. betul tugas fungsi betul. Ya, di laptopnya buka pengaturan, terus pilih apa pon itu. Pilih pon. Kemudian ditambahkan. Ya, proyeksi layarnya bisa ini. Pastikan pose dan perangkat tampilan Anda terhubung ke jaringan yang sama. Saya sama-sama pakai WiFi. Oh, mungkin pakai WiFi ini jadi masalah ya kayaknya ya. Saya mencoba yang ini ya. Coba yang punya Pak Rozi ini ya. Saya coba juga. Ya, ini. Pak. Kita coba semua. Screen mirror harus sama koneksinya antara Iya. HP sama itu ya. Camiro juga mestinya saya ini tadi nggak ada Itu masalah. Pak Anang bisa itu, Pak. Pak Anang Sutrisno bisa itu. Pakai Andi Des. Oh, banyak sekali ya. Kita mau pakai yang mana nih? Satu dulu. Pakai Scrippy dulu ya. Kalau Scrippy di ini harus diinstal juga ya di ini ya, di Android ya. Di install ya, STJ. Nggak, Nanti yang dia di, connect pakai kabel ya, itu kelebihannya jadi enggak delay dia. oh pakai kabel ya? Ya. Oh. Jadi ada driver tambahan, nanti memang agak lama pas nginstal sih kalau screen copy itu. Oh nanti jangan serang berarti. Lama nanti. Nah, saya ubah yang sekali lagi ya, yang ini tadi ya. Mudah-mudahan jalan. Itu saya coba juga ya kalau lama.
Ada apa software tambahan? Dia minta driver HP-nya nanti harus diinstal, nanti kan connect pakai kabel deh. Oh, nanti kita coba juga, Pak. Jadi enggak distorsi dengan Enggak juga Pak Janowi, cuman nanti setting di HP-nya aja ada ke USB developer-nya itu diaktifkan. Oh, Langsung gitu. deh. Nah. Saya coba yang satu ya, ini dulu. USB debug-nya ya. Oh, USB 2 ini ya, tuh ketika masuk nanti ya. Bentar, saya coba. Selama apa namanya? Selama webinar saya pakai mirror inilah, nggak ada masalah. Pas malam ini masalah. Wah, nggak bisa berarti. Betul-betul nggak bisa kalau yang pakai ini ya, mirrornya. Coba Mr. J yang di Windows tadi cari di pencariannya dituliskan connect. Carikan connect ya? Iya, ada app-nya connect. Cache to device mungkin maksudnya Pak. This to device, oke, siap. Iya. Layar awal ya, suara notifikasi, oke. Layanan cerdas otomatis. Connect ya, bacaan connect ya, saya cek dulu ya. Iya, connect app gitu loh, Pak. Nggak mau juga ya. Ada app connect-nya nggak Pak yang di pencarian tadi Pak? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh, mungkin kalau nggak ketemu mungkin saat Windows-nya di upgrade apa itu biasanya kan ada upgrade itu connect-nya tidak terinstall Pak. Bentar. Connect, saya carikan connect audio ya, ada connect versi iOS versi ini, aktif kontrol notifikasi paparan yang mana ya? Security setup. Sambil saya cari, sambil saya ini ya, saya pakai Scripy ini ya. Coba di share screen, Bu. Boleh share screen juga, ya. Pastikan perangkat tampilan telah menentukan tampilan. Pastikan. Halo Ibu, petunjuknya di share aja, Bu. Ya, biar cepat. Kemarin bisa ya, Pak? Iya, nggak ada masalah. Waktu webinar nggak ada masalah. Ini tadi pun kami coba nggak ada masalah. Kali gara-gara banjir, Pak. Atau mungkin di leave dulu, Mister. Terus gabung lagi, Mister.
Oh, sayanya mungkin ya, coba ya. Ya. Saya lip dulu ya. Boleh juga. Mungkin jaringan ini ya. Ya, saya lip dulu. Oh, tapi rekaman saya ini. Rekamannya, Mister. Iya. Namanya Pak. Itu yang tadi yang connect melalui Windows itu tadi HP-nya dengan laptopnya sudah ada akunnya belum? Akunnya harus sama itu. Akunnya apa dibuat? Windows yang sama-sama. Kalau kemarin kan saya pakainya Microsoft 365 itu. Jadi di HP juga dikasih, di laptop juga dikasih. Gitu. Oh, caranya dengan? Di-share coba. Tambahkan Ibu. akun. Di-share, Bu. Ya. Biar cepat. Oke. Biar dapat ilmu juga dari sini. Ini berarti saya sudah tampilannya udah semua belum ya? Mana? Ayo, coba. Ya. Ya. Nah. Pertama kan apa namanya saya tautkan dulu ya. Nanti biar apa namanya kelihatan yang HP-nya gitu. Kalau sudah diklik di HP kan ini berarti kita ke setting ini. Oke, setting. Terus? Nah, terus ini langsung ke phone ini. Oh, gitu ya. Ya. Terus itu? Oh, add phone. Add phone, ya. Bentar. Nah, langsung ini. Langsung kan ada phone ini. Oh, add phone. Iya. Add phone. Oke, bentar. Saya carikan dulu. Device setting, add phone. Ya. Nah, tinggal kita mengonekkan, terus nanti ada di HP ada mulai sekarang gitu. Saya ketemu enggak add phone-nya nih, add device. Harus ada install aplikasi juga tuh, Mr. J. Oh, sudah install aplikasi? Ya, ini saya enggak ada atau gini, atau ganti laptop saya. Oh ya bisa langsung sih, tapi harus ada akun Microsoft-nya sih itu. Akun Microsoft-nya ini. Kalau Pak Janawi kan ada akun Microsoft. Ada. Misalkan di HP-nya belum dikasih kan bisa ditambahkan. Tadi kalau pertamanya kan ini di sini kan ada tautkan ke Windows ya. Sini, gambarnya kayak ini. Kalau misalkan belum ada kan bisa tambahkan di Gmail-nya ini. Terus klik yang atas ini kan icon, terus tambahkan akun lainnya ini. Kemudian tinggal tambahkan itu akunnya. Jadi sama-sama ada Microsoft 365-nya gitu. Meskipun tidak sedang digunakan gitu, tapi tetap ada gitu. Kayak ini kan ada Microsoft 365-nya. Terus di laptopnya juga ada. Gitu. Mana ya tadi? Headphone. Setting headphone. Setting headphone. Kalau pakai ini hanya kita mau buka-buka yang lain itu masih bisa, tapi kalau screen mirror itu kayaknya kan kayak harus khusus itu gitu. Online ya, harus online. Tidak bisa kemana-mana gitu. Kalau ini kita bebas. Coba Mbak Rosi diulang lagi. Oke. Misalkan tadi ya, sebelumnya kan kita ke sini, kemudian setting. Nah, di sini kan akun saya kan Microsoft 365 kan ya. Nah, di apa namanya? Di Windows-nya di laptopnya ada akunnya, di HP-nya juga ada akunnya. Kemudian klik
phone ini. Dari setting kita klik phone ini. Oke. Kemudian nanti ada tulisan misalkan ini belum ada, ini kan memang sudah saya konekkan ya, sudah ada sebelumnya. Kalau belum berarti ini kan tinggal ditambahkan gitu. Kemudian add phone, nah kita pilih ini. Kita pilih, terus diklik yang ini, open phone screen. Gitu, langsung bisa ini. Di HP-nya ada kan Pak yang kayak gini, yang apa tautkan ke Windows ini, yang gambar ini, yang tautkan ke Windows. Ada tidak? Mungkin bisa dicari di pencarian kalau misalkan tidak ada. Merosip itu pakai Windows berapa ya? Windows 10 ya. Windows 10 kayaknya. 10 kayaknya. Saya pakai Iya. saya masuk pakai laptop satu lagi ya. Ya. Ya, pakai Windows 10. Saya lagi masuk pakai akun Microsoft. Udah banyak nih Bu Rosi. Atau Bu Rosi sambil ini Bu Rosi. Mana Pak? Langsung Ibu presentasi aja nggak apa-apa. Yang Kok saya yang presentasi iya, Pak? di awal biar nggak ini, biar nggak kosong sih, lama saya lagi connect. Presentasi yang apa Pak ini Pak? Presentasi
tombol-tombol topik, itu send, scan-nya. Cara membuat kelas Ya, gitu. betul, cara membuat kelas, betul. Cara membuat kelasnya gimana, nambahin, ya boleh. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, Bu Rosi. Saya lagi kodekan ini. Oh iya. Baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya ya Pak Jarnawi ya. Lanjut, Bu. Ya. Ini mohon maaf, bukannya apa-apa nggih Pak nggih. Setelah Bapak Ibu mengunduh Assembler Edu, kan ada tombol seperti ini. Seperti ini ya. Ada apa namanya? Icon seperti ini. Nah, biasanya kadang itu kalau kita buka itu seringnya itu kan kayak sulit gitu. Kayak apa? Enggak bisa-bisa. Nah, biasanya itu Bapak Ibu terlalu banyak membuka aplikasi. Nah, itu keluarkan semuanya saja dulu. Biasanya di tombol paling bawah ini kan bisa dilihat di sini. Nah, ini kan banyak sekali membuka aplikasi. Nah, Bapak Ibu dikeluarkan saja seperti itu. Nah, ini dikeluarkan saja, terus Bapak Ibu buka kembali yang ikon tadi. Ketika sudah diklik, akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada banyak tampilannya, tetapi kalau di sini itu Bapak Ibu baru pertama menginstal, maka di sini tidak ada kelas sama sekali ya, tidak ada kelas sama sekali. Nah, di sini ada tombol plus, kemudian ada tombol kelas, ada tombol topik, kemudian ada scan, ini nanti untuk menyekan, dan ini ada tombol kamu, ini untuk nanti untuk mengirimkan. Jadi kita kupas satu-satu ya Bapak Ibu. Untuk apa namanya menambahkan kelas atau membuat kelas baru atau bergabung, kita dapat seperti di Classroom Bapak Ibu. Ada tombol plus di sini. Ada tombol plus. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat kelas baru. Misalkan kelas, ini kelas apa Pak? Oke, sudah tersambung. Sudah tersambung. Berarti saya sudah ini ya Pak ya. Lanjut dulu. Saya buatkan kelasnya dulu. Lanjut, Bu. Baik. Misalkan ini kita beri nama TOT Assembler Edu. Buat workshop aja, workshop. Oh, workshop. Ya. Oh iya, workshop ya Pak ya. Workshop Assembler Edu. Nah, kemudian kita deskripsikan kelas ini, misalkan kelas ini atau untuk belajar tentang AR, seperti itu misalkan ya. Mohon maaf Mbak Rosida, kalau langsung kelas sendiri boleh? Maksudnya kelas sendiri, Ibu Ini kan mau jadi gurunya mempraktekkan, gitu ya? mempraktekkan gitu. Oh, boleh. Kelas saya mau sekalian bikin kelas gitu loh, Mbak. Oh Boleh? iya, boleh. Oke, siap. Makasih, Mbak. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Itu yang kita mau. Iya. Nanti kan, ya. Sudah Lanjut. tidak ada itu ya, Pak ya? Sudah tidak ada PR ya? Iya, langsung. Ya, ini latar belakangnya Bapak Ibu bisa merubahnya seperti apa namanya, ini mudah Bapak Ibu, seperti kita Classroom. Kalau Classroom itu kan kayak udah familiar ya buat kita ya. Kemudian tinggal kita klik buat saja. Nah, kelas kita sudah jadi Bapak Ibu, workshop Assembler Edu. Nah, untuk Bapak Ibu bergabung, itu Bapak Ibu bisa bergabung menggunakan kode kelas ini. Coba Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bergabung, kode kelasnya 6MKTR. Tuh Bapak Ibu, ini bisa kita bagikan ke siswa. Salin kode kelas, kemudian tadi kita tinggal klik nih, salin kode kelas, kemudian kita bagikan ke siswa, baik bisa melalui HP, WhatsApp, ataupun yang lain ya. Monggo Bapak Ibu komunikasi dengan siswanya. Nah, ini bisa kita kirimkan ke siswa. Sudah jadi Bapak Ibu kelasnya, semudah itu, sesimpel itu nggih. Saya coba kirim ke Classroom, apa namanya? Chat. Sebentar, kok enggak ke copy ya? Salin kode kelas. Kelas tersalin.
Kok enggak tersalin ya? Saya tulis saja 6M KTR ya. Biasanya bisa. Gini, itu kan ada bacaan bagikan tautan. Klik bagikan tautan. Ya. Itu ada bacaan di sebelah bagikan kode. Itu bagikan Ya. tautan. Ada Bagikan ya. tautan. Ya, itu. Itu Salin juga itu. bisa. Pakai itu. Bisa. Coba Bu, masuk Bu. Saya coba gabung Bu. Oke, Pak. Saya copy kok enggak bisa. Saya pastekan kok enggak bisa ya, Pak? Salin tautan Bu. Udah. Tapi tombol pastenya enggak mau ini. Mohon maaf Bu, kalau saya belum bisa install Assembler Edu di handphonenya, kenapa ya? Alasannya kenapa? Ada apanya? Terus muter-muter gitu dari tadi tuh. Itu mungkin sinyal Bu, karena ini untuk Assembler Edu itu kan termasuk berat ya, termasuk berat gitu. Iya. Tapi kemarin-kemarin itu yang jadi kelemahannya Assembler Edu itu di siswa karena kita butuh spesifikasi HP yang lumayan gitu. Tetapi sekarang itu sudah ada dari gitu. Yang kemarin jadi kelemahan sekarang jadi kelebihannya. Gitu. Ya ini dari tadi putar-putar terus. Mungkin bisa dikurangi Bu yang lainnya, mungkin ada aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Ini space-nya udah luas kok. Oh gitu. Jadi nanti siswa nggak tautan ini nggak usah diklik nggak apa-apa Mbak kalau pakai web. Maksudnya gimana ya? Iya, murid bisa. saya ya nggak cakep. Gimana? Oh bisa ya pakai web. Bisa pakai web, sekarang sudah ada versi webnya ya Pak ya. Iya. Jadi di HP langsung nggak ada kelas gitu ya? Maksudnya nggak ada aplikasinya. Misalkan jenengan nggak pakai kelas misalnya, tetapi kita manfaatkannya karena fiturnya Assembler Edu ini nanti kan banyak gitu. Oh siap. Ya. Ini tadi sudah ada yang gabung kah? Saya cek ya anggotanya. Sudah Bu, coba Bu. Oh iya, sudah banyak. Nih, sudah banyak yang gabung ya. Nah, ini kita lanjut ya Bapak Ibu, tadi pakai kode kelas ya, 6M KTR, pakai kode kelas saja. Kemudian ini ada tombol materi, karena ini belum ada, kita belum memberikan materi sama sekali, berarti tidak ada ya. Kemudian ini beranda, tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa klik tanda plus Bapak Ibu, nanti yang kurang Pak Jurnawi, karena saya tidak ada persiapan ya, nanti ditambahkan ya Pak. Saya tambahin, ya. Nah, ini untuk misalkan kita mau menambahkan, mengirimkan di beranda, misalkan kita bisa unggah tautan Bapak Ibu. Unggah tautan ini bisa, misalkan kita tadi mengambilnya dari, saya jelaskan satu persatu saja yang dari awal misalkan. Apa namanya, tombol-tombol di kelasnya dulu. Nah, ini kalau Bapak Ibu tadi sudah bergabung kan otomatis tadi ada kelas kita ya, workshop Assembler Edu, ada 22 anggota. Kemudian nanti kalau misalkan ingin bergabung di kelas lain berarti ada di sini. Nah, ini ketika kita klik kelas. Kemudian kalau kita klik topik, nah, sini. Topik di sini Bapak Ibu ini adalah sumber materi yang dapat kita gunakan. Ada ilmu kehidupan, fisika, matematika, kimia, geografi, sejarah. Nah, keuntungan Bapak Ibu ketika mengikuti AC kemarin itu nanti bisa menggunakan topik-topik di sini yang harusnya berbayar. Seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya di sini kan ada topik-topik yang berbayar. Nah, itu kalau kita masih free plan itu tidak bisa menggunakan, tidak bisa mengaksesnya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti sudah level 2 itu kan dapat individual plan selama 3 bulan. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan yang harusnya berbayar itu sudah tidak berbayar gitu. Nah, untuk scan ini Bapak Ibu, ini bisa kita gunakan misalkan ada kan kalau kita membuat apa namanya mengirimkan scan marker ya, mengirimkan marker. Nah, ini itu bisa di scan melalui itu. Jadi fitur-fiturnya yang di Assembler itu dulu itu sebelum ada web itu harus di scan dan scan-nya itu tidak bisa scan yang bawaan HP. Tetapi scan-nya harus melalui scan Assembler ini gitu.
Tapi sekarang enaknya sudah ada versi web ya. Kemudian yang kamu ini Bapak Ibu, ini adalah yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat 3D-nya, membuat materinya. Ini Bapak Ibu bisa membuat materi melalui yang fitur kamu ini ya. Gitu. Ini ada proyek, berarti yang proyek-proyek Bapak Ibu buat. Ketika Bapak Ibu belum pernah membuat, berarti di sini kosong ya Bapak Ibu. Di sini kosong. Kemudian marker kostum, ini berarti sepertinya ini kalau kita membuat gambar ya Pak, ya. Kita membuat gambar tersendiri untuk misalkan gambar kata, terus kita taruh di sebagai pengganti marker gitu ya Pak ya. Sepertinya itu, nanti biar dijelaskan Pak Jarnawi lagi. Kemudian di atas ini Bapak Ibu, ini karena saya sudah di AC kemarin itu sudah level 2, maka saya mendapat individual plan selama 3 bulan. Nah, ini sampai bulan 12 tahun 2021. Kalau Pak Jarnawi ini sudah seumur hidup ya Pak ya. Sudah seumur hidup karena sudah level 9 gitu. Nah, ini tapi kalau Bapak Ibu belum mencapai level 2, di sini masih free plan ya Bapak Ibu. Free plan ya. Gitu. Terus ini saya menjelaskan apa lagi ini? Baik, kita kasih pertanyaan dulu kalau masih ada pertanyaan. Oh iya. Monggo Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke project. Ya. Selamat malam Ibu. Iya Pak. Mau nanya Bu, kalau mau cara tadi saya kurang ini Bu, untuk kita biar masuk kelas gimana caranya Bu? Memasukkan kodenya ya Bu ya? Masuk kelas di sini di pertama tadi ya Pak ya. Di atas ini kan ada tanda plus ya. Ada plus, terus sebelahnya ada kayak lonceng itu loh Pak. Oh ya benar Bu, ya. Ya. Nah ini tinggal kita klik saja. Oh sebentar Pak. Yang bawah, itu kalau kita mau buat kelas baru Ibu. Yang bawah, paling bawah. Gabung kelas lain. Yang kelas lain Ibu. Mau gabung kelas dulu Mbak. Kelas lain. Ya, tak kira mau buat kelas dikira iya. Itu yang tanda gabung kelas lain. Iya, gabung kelas lain, kemudian kodenya masukkan ya? kode tadi. Kodenya tadi berapa Pak? Bapak Ibu yang hafal bisa di MKR belakangnya. Ya. Kemudian lanjut. Oke. Oh iya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Iya. 6 MKATR. Oke, ada lagi? Mirip GCR yang Mbak namanya? Rosida ya. Dalam? Mirip GCR banget ya. Iya, persis. Enak ini. Classroom. Tampilannya warnanya solid banget. Bagus. Apa HP saya yang bagus ya? Nggak salah ya. HP saya yang bagus mungkin ya Bu ya. Iya Mbak. HP-nya yang bagus. Oke. Ini jadi kolaborasi dengan Pak Jarnawi terpenuhi ini ya. Bisa Bu, bisa. Nggak usah direncana Mbak, langsung karena rencana Allah lebih. Bisa. Jadi nanti Ibu kasih bawa jadi narasumber gitu. Iya. 50. 50. Pak Jarnawi kalau berdua-dua boleh kan Pak Jarnawi ya? Boleh. Karena aku tuh sukanya berdua-dua. Tiga-tiga. Nanti ajak saya ya Bu. Iya Mbak Rosida, saya sudah kenal jenengan. Bu mau nanya lagi Bu. Iya Pak. Untuk siswa ini Bu, apakah mereka untuk masuk ke gabung kelas ini, apakah mereka harus download Assembler Edu? Iya, kalau mau gabung ke kelas harus download Assembler Edu. Soalnya kalau ke Google Classroom kan belum tentu hanya klik doang langsung masukkan kode. Yang ini harus download dulu ya Bu ya? Di Classroom juga kalau siswa pakai HP harus download Classroom Pak. Sama. Kecuali kalau di desktop, kalau di desktop ya memang nggak usah download gitu. Oh iya, oke. Makasih Walaupun Bu dia ya. klik link, tetap aja dia harus download dulu ya Mbak ya. Iya, Kalau harus GCRI download. ya, karena dia diarahkan untuk punya aplikasi. Iya betul. Jadi lengkap ini Pak HP-nya, ada Assembler Edu, ada apa namanya Ada Classroom, rumah belajar. ada rumah belajar. Sebentar Ibu.
Ya. Halo. Ya, Kalau kita gunakan komputer, kalau ini kan bisa juga kita gunakan komputer ya. Ya. Bedanya dengan yang di HP apa? Kalau kelas Masalahnya ini kan tidak gini. ada bedanya, Pak. Permasalahannya kan gini, kalau umpamanya sekarang aja kita ngajarkan Google Classroom ke siswa, itu Google Classroom apa namanya, ngajarkan Google Doc atau Google Sheet gitu kan, agak kesulitan karena namanya gitu. Jadi kita memang kalau mau tentu kita harus gunakan komputer dengan yang di HP. Ini justru kalau di assembler itu kalau kita mengirimkan tadi kan ada kayak topik-topik itu ya Pak ya. Ada topik-topik misalkan ini di kelas saya, misalkan saya bukakan kelas saya ya Pak. Di kelas saya misalkan saya mengirimkan materi. Materi di sini Pak, kalau dibuka siswa ini kan tampilkan dalam 3D atau tampilkan dalam AR ya. Kalau ini justru dibuka di sini di laptop itu malah tidak terbaca gitu. Kalau di laptop malah justru tidak terbaca. Terbacanya itu kalau di HP seperti ini. Nah, ini. Contohnya seperti ini. Jadi memang bagusnya memang di laptop ya, di HP di ya. HP. Iya, di HP. Justru tidak terbaca. Kita memang bisa membuat kelas di laptop, tetapi kalau kita mengirimkan materi-materi seperti ini, itu tidak terbaca di laptopnya. Gitu. Saya bukakan sebentar, ya. Meskipun ini nanti memang belum menggunakan, belum menggunakan laptop. Itu kan yang untuk Assembler Studio. Kalau misalkan di tampilannya di HP, di laptop. Classroom-nya, kita buka Classroom-nya. Ini kan kita open, kalau misalkan belum pernah ya. Kalau sudah pernah ya, berarti kita kan sudah punya kelas di sini. Sama Bapak Ibu tampilannya. Kelas-kelas kita sudah ada di sini. Kelihatan share screen saya nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Nah, di sini kelas kita tadi ya, yang kelas 6 TTL misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau nanti kita buka, ini tidak tahu kalau, nah ini, kamu perlu aplikasi Assembler Mobile untuk melihat konten ini, jadi tidak bisa dilihat di sini. Bisanya justru di HP-nya, gitu. Itu bedanya. Jadi siswa malah justru diharapkan memakai HP-nya. Gitu. Kecuali kalau kita menaruhnya di web, di blog seperti itu. Itu bisa nanti diembedkan di blog baru bisa gitu. Malam besok kita uji ya. Mantap. Ini hasil TOT Pak kemarin. Hasil TOT kemarin ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ini TOT-nya sudah siap ya Pak ya berarti ya? Kalau mau pengimbasan berarti sudah siap ya Pak ya? Sudah. Kita kan besok itu kan tinggal ini lagi, tinggal kita yang untuk yang export ya. Export itu artinya ya import yang 3D gitu ya. Apa 3D. Lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke pembuatan ini project nanti. Permisi Pak, mau tanya. Itu Ya, Bu Ani. untuk yang di HP, itu apakah HP-nya itu speknya harus tinggi ya? Soalnya saya sudah nyoba gitu loh Pak untuk buka, tapi sering keluar. Jadi buka belum sampai kebuka keluar gitu. Sama Bu, HP saya juga gitu. Iya, itu tadi solusinya aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang ditutup semua, Ibu.
itu sudah ditutup tapi tetap seperti itu ya Pak, mungkin speknya HP saya ya yang kurang bagus. Bisa Ya, jadi versi Android-nya, ya versi Android-nya bisa jadi. Ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya yang tadi ada di chat itu, bagaimana menghapus kelas? Hapus kelas ya Pak. Ya, Oh, hapus di kelas. pengaturan ketemu. Nah, udah ketemu itu. Nyari-nyari. Pengaturan atas. Ya, di pengaturan. Izin bertanya, Pak, Bu. Ye, monggo. Oh iya, aduh saya masih blank ini tentang Assembler Edu ini, Bu. Jadi kira-kira ini kayak Google Classroom ya, Bu ya. Jadi di sini ini kita bisa bikin kelas-kelas dan di masing-masing kelas itu siswa kita yang berbeda kelas masuk ke dalam kelas Assembler Edu nih gitu ya. Iya, betul. Cuma ada kelebihannya. Materi apa kita 3D gitu. Oh iya. Kebetulan saya ngajar mata pelajaran akuntansi dan saya masih bingung, aduh apa yang akan saya 3D-kan di sini terkait mata pelajaran akuntansi gitu. Berbelanja mungkin. Dua mata uang. Ya bisa Pokoknya, juga. Mbak. Dua mata. Pokoknya Mbak, baju-bajunya. Jurnal sama buku besarnya, Bu. Oke, gini tambahin. Jadi gini, jadi kan sudah ada dalam minggu ini orang mau beli baju itu pakai 3 dimensi. Jadi bagian depan, bagian samping, belakang gitu. Jadi kelihatan dengan jelas bajunya itu dengan 3 dimensi gitu. Jualan baju. Bisa juga dengan itu. Iya. Saya guru SD, Bu, jadi enggak terpikir sampai sana. Jadi sekarang itu jadi zaman sekarang nanti orang akan belanja itu tinggal scan barcode ya kan, scan barcode pakai ini jadi ada jadi 3D orang mau beli gitu, tidak lagi hanya 1 dimensi gitu. Gitu. Lama-lama nilai juga di barcode, Mbak. Jadi nanti nggak ada tulisan, Mbak. Nggak ada tulisan. Iya. Oh iya. Nanti saya akan berpikir keras memikirkan kira-kira apa yang mau saya 3D-kan di akuntansi. Iya, gitu. betul. Yang penting kita belajar dulu, Ibu. Iya. Belajar Ya, SD terima dulu, kasih, Mbak. Bapak, Ibu. Ngelesin anak SD kan seneng, Mbak, 3D. Iya, banyak materinya itu. Anak saya loh senang nengok ini. Saya tengokkan proyek-proyek yang lain, kebetulan di SD kelas 2 kan. Senang dia. Bunda buat ini ya, Bunda buat ini ya. Bukan Bunda yang buat, tapi Bunda mau belajar gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, sama-sama. Ibu, izin bertanya. Silakan Bu Indah Tatik. Iya, maaf tadi terlalu cepat saya nangkapnya agak lambat, maaf. Tadi saya ngelihat Ibu sesudah mengajarkan tentang membuat kelas itu ada untuk mengakses materi ya, Bu? Iya. Betul. Bisa minta diulangi kah, Bu? Soalnya memang belum sampai situ. Belum sampai situ. Oh, tadi tuh belum kebuka ya. Soalnya iya, saya belum. Ya, saya kebetulan kan mengajar ilmu pengetahuan sosial. Saya pikir tadinya ini kan hanya untuk ilmu eksak, tapi saya tadi ngintip-ngintip sedikit itu ada tentang sejarah. Ada. Banyak sekali ini. Gitu. Apalagi kalau Ibu nanti sudah individual plan, suka sekali ini. Iya, biasanya anak-anak kalau belajar sejarah itu ngantuk gitu. Iya, betul. Oh, belum ya, Bu? Tadi belum. Saya pikir saya ketinggalan jauh. Mbaknya yang keburu-buru. Iya. Maaf. Saya pikir saya ketinggalan. Emang Pak Janami ada trouble tadi kan, nanti agak nyantai nanti kita. Oh ya, baik. Terima kasih. Pripun Pak Jar? Oke, siap. Ya. Terima kasih Bu Rosida. Ya, siap. Oke, nanti besok bisa kolaborasi lagi kok. Mantap. Oke, jadi saya izin share ya. Ya, saya tutup ya Pak ya. Iya, jadi.
Oke. Baik, terima kasih Bu Ursula sekali lagi. Kemudian saya izin share. Ini baru terkonekkan. Tetap pakai kembali ke mirror tadi ya. Baik, tadi saya mau nambahin. Jadi saya mau lihat ini ya. Yang pertama, kenapa saya mengajak kawan-kawan itu menjadi aides di Assembly Certified Educator. Pertama itu pengelolaan ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada free plan, upayakan segera menjadi individual plan. Dan kami kejar untuk menjadi Assembly Certified Educator itu dengan level 9 yang disampaikan oleh Bu Rasidah tadi, itu kita punya nanti akun ini menjadi akunnya unlimited. Jadi akunnya bisa dipakai seumur hidup. Dan beberapa kali webinar kami sudah sampaikan itu sangat mudah untuk mencapai. Nah, di sini di individual plan kami perlihatkan di bagian ini beda ya. Jadi semakin banyak, dan di bagian ini akses konten edukasi Anda sekarang bebas mengakses semua konten ya. Jadi betul-betul ada konten edukasi, dan ini akan di update terus oleh Assembly Edu. Kemudian nah bedanya Pak, data ini gambarnya nggak muncul Pak. Belum muncul. Hasil gambarnya. Oh, belum muncul. Belum muncul Pak dari tadi Pak. Double klik ya. Double Apa klik saya to tadi? enter. Ini muncul nggak ini? Belum Enggak. Nggak ada. Berarti saya share screen ya tadi ya. Oke, saya stop dulu coba. Kan punya saya aja yang hitam ini. Ngomong apa saya tadi? Saya sampai double klik gitu. Oh, coba pakai ini Ternyata aja ya. memang belum. Mas Herodin kebanyakan template itu. Ini kelihatan? Double klik to enter full screen mode. Enggak. Masih hitam, Pak. Masih hitam. Masih hitam juga? Iya. Masih hitam ada tulisannya. Kenapa kalau mau hitam itu jadi tersinggung saya. Saya udah share screen, sudah kalau tadi langsung menuju ke Google Chrome-nya nggak mau ya. Ini kok masih hitam. Saya tampil ini. Kenapa ya? Ini kelihatan, yang ini kelihatan nggak ini? Belum. Gelap. Kok gelap? Iya Pak. Aduh. Has started screen sharing. Oh, berarti memang ini ya. Jadi jaringan saya ini bermasalah ini. Kemungkinan jaringannya Pak. Oke. Ini juga hitam juga. Padahal saya membuka ini ya, buka botnya Edge ini. Hitam. Hitam ya. Ada yang nampak. Waduh. Kayak gini ya. Belajar bareng sama Bu Rosi lagi. Bu Rosi, saya kembalikan jadi host dulu. Kayaknya Nanti yang kurang-kurang jenengan ya, pandu aja saya Pak. tambahin. Iya. Kok Ya, gini? soalnya kan saya nggak ada persiapan ini ya. Saya kan di sini peserta sebenarnya. Biasanya Pak kalau begitu nggak bisa share screen gitu, Bapak keluar dulu Iya, biasanya. makanya saya mau live dulu jadikan host dulu. Ya, oke. Iya. Lanjut Bu Rosida. Ya. Ya, Bu lanjut.